Baik, tanpa berlama-lama, kami serahkan kepada Bapak Dr. Nurholis Ramlan, MTI, untuk melanjutkan sesi pemaparan materi. Silahkan kepada Bapak, kami persilahkan. Sekarang ini memang betul disampaikan bahwa teknologi sudah mengenerate ya data yang cukup besar. Semakin tahun gini adopsi teknologi bahkan untuk seluruh gitu ya, seluruh masyarakat Indonesia tidak terlepas dari berbagai sektor gitu ya. Itu tanpa kita sadari itu setiap detik itu menghasilkan data gitu ya. Nah, apa sebenarnya ya the anatomy of plantation data in current risk gitu ya, dengan jumlah data yang cukup banyak saat ini dan juga bagaimana penerapannya terkait dengan data-data di perkebunan gitu ya. Nah, sehingga nanti kita coba akan melihat gitu ya bagaimana kita nanti memetakan data operasional kebun dan juga risiko kegagalan tata kelola data. Nah, kalau kita berbicara tata kelola data, Bapak Ibu gitu ya. Jadi sebenarnya dalam konteks organisasi khususnya PTPN kita tidak hanya melihat saja dari data perkebunan saja gitu ya. Nah, kita perlu juga melihat bagaimana bahwa PTPN yang bekerja tidak hanya di perkebunan saja sebenarnya. Bahkan data-data yang operasional gitu ya, termasuk juga data-data terkait dengan karyawan, data-data terkait dengan sosial media yang berkaitan dengan PTPN Group gitu ya. Nah, salah satu contohnya adalah social listening gitu ya. Nah, ini kita tidak hanya nanti akan mengolah data untuk meningkatkan gitu ya dari value bisnis, tapi data itu bisa kita gunakan juga untuk menjaga citra PTPN gitu ya Bapak Ibu. Karena sekarang ini zamannya sudah tidak hanya bagaimana pengaruh internal saja, tetapi banyak sekali aspek-aspek faktor eksternal gitu ya. Walaupun mungkin secara tata kelola data sudah cukup baik gitu ya di dalam PTPN Group gitu ya, tapi bisa jadi gitu ya ada entitas-entitas yang kemungkinan bisa menjadi resiko atau ancaman gitu ya. Apakah nanti dari contoh yang paling mudah gitu ya sekarang seperti social media listening. Nah, ini data-data tersebut sebenarnya bisa kita grab untuk menjadi suatu early warning system. Tidak hanya early warning system dari operasional internal gitu ya, kita di PTPN Group gitu ya, tapi juga early warning system dari serangan-serangan cyber dari luar gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekarang gitu ya, sejak tahun 2024 gitu ya, dari Deloitte sendiri gitu ya sudah mengatakan bahwa organisasi sekarang ya, apakah dia dari private sektor ataupun dari public sektor gitu ya. Nah, ini sudah menghasilkan data yang cukup besar gitu ya. Sehingga kalau dilihat dari workforce trends gitu ya, trends tersebut gitu ya. Sebenarnya ini sangat ironis gitu ya. 83% itu sebenarnya sudah sadar gitu ya, organisasi gitu ya, sudah sadar terkait dengan manfaat data gitu ya. Bagaimana nanti mereka memanfaatkan dengan para pekerja mereka untuk bisa mendapatkan suatu manfaat secara bersama gitu ya. Namun sayangnya gitu ya, hanya 19% itu yang betul-betul siap Bapak Ibu. Dan bahkan di tahun 2022 gitu ya, kalau waktu itu saya ke seluruh Indonesia gitu ya. Kita mengambil sampel dari 11 provinsi pun ya, kalau dari sisi pemerintah gitu dia ya. Dari sisi pemerintah kita ke dinas-dinas komunikasi dan informatika selaku wali data di mana di masing-masing pemerintah daerah tersebut gitu ya, yang tersebar di seluruh Indonesia mulai dari Papua sampai di Sumatera. Itu kesiapan terkait dengan data mereka sendiri pun itu hanya sekitar 2 atau 3 ya, kalau kita bisa katakan ya hanya sekitar 30% gitu ya, yang memang organisasi yang betul-betul siap gitu ya dengan data mereka gitu ya. Nah, sehingga sebenarnya kita punya beberapa peluang gitu ya, contoh seperti global talent mobility yang bisa dimanfaatkan ya, karena ada beberapa impact gitu ya yang mungkin bisa meningkatkan organisasi gitu ya di dalam memanfaatkan data tersebut gitu ya. Contoh ya, dengan meningkatkan data transparansi, akurasi gitu ya, accessibility, yang mana ini juga merupakan dimensi dalam meningkatkan kualitas data gitu ya. Terus kemudian juga kita juga bisa mengumpulkan data gitu ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Dharma Siregar terkait dengan data-data yang kita grab nanti dari perkebunan gitu ya, contoh dari IoT gitu ya, dimana itu kan banyak sekali data yang structured dan juga unstructured gitu ya. Nah, dalam skala organisasi nanti bagaimana kita mengolah itu, apakah aspek teknologi sudah cukup gitu ya untuk menjadi solusi di dalam pengelolaan data di perkebunan gitu ya. Nah, nanti kita akan bisa menjawab secara bersama-sama gitu ya melalui webinar pada siang hari ini, sehingga Bapak Ibu bisa tahu apa saja yang nanti akan berpengaruh di dalam pengelolaan data gitu ya dalam aspek PTPN Group gitu ya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu ya, dari data yang sudah terkumpul secara banyak saat ini gitu ya,
banyak sekali teknologi dan juga algoritma yang mungkin bisa kita manfaatkan gitu ya. Apalagi sekarang leveraging AI ya to generate real time. Nah, ini sudah sangat banyak gitu ya. Nanti mungkin akan kita bahas akhir-akhir ya, kalau sudah mendekati slide-slide akhir, kita mungkin akan sedikit masuk kepada aspek teknis gitu ya. Secara umum gitu ya, Bapak Ibu, kalau kita lihat gitu ya, pengelolaan data itu ada 4 lapisan gitu ya. Ini secara sederhana saja yang kita sampaikan, yaitu lapisan penyerapan data, lapisan penyimpanan data, data storage-nya, lapisan pengolahan data, bahkan sebelum diolah datanya ada data pre-processing gitu ya. Nanti bisa dibersihkan dulu data-data yang terkait dengan data ada yang kosong, nanti kita bisa untuk membersihkan data kosong, data duplikat, dan juga beberapa data yang memang ada outlier gitu ya. Outlier itu kalau yang paling gampang ini kita ambil dari data operasional, data gaji gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Kita punya dataset data gaji dari seluruh contoh peserta webinar saat ini gitu ya. Nah, rata-rata gaji mungkin 10 sampai 20 juta gitu ya. Tiba-tiba ada yang gaji 500 juta sendiri per bulan gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan data outlier gitu ya, dan itu nanti akan mempengaruhi terhadap data gitu ya, dari model nanti yang akan dikembangkan gitu ya. Termasuk juga nanti dari bagaimana pengambilan keputusan. Terus kemudian nanti lapisan yang terakhir gitu ya, lapisan analisis data atau data analitik. Nanti kalau kita lihat dari arsitektur yang lebih dalam lagi nanti di slide-slide selanjutnya gitu ya, itu sampai nanti pakai pada layer dashboard gitu ya. Nah, data-data yang sudah kita kelola ini sebenarnya nanti bisa ke dashboard pimpinan, terus kemudian bisa juga bahkan kembali kepada para tim operasional gitu ya yang ada di hal tersebut gitu ya, dapat menjamin dari sisi kualitas data. Bagaimana penerapannya gitu ya? Kalau kita lihat kan untuk model kualitas data ini hanya konsep gitu ya. Namun sebenarnya ada juga saya mengembangkan ini Pak gitu ya. Instrumen untuk menilai tingkat kematangan kualitas data tersebut gitu. Jadi dari framework ini untuk implementasinya di lapangan nanti seperti apa gitu ya. Ada prototipenya yang sudah kita buatkan gitu ya, bisa menilai ini. Contoh PTPN Group kira-kira tingkat kematangan kualitas datanya berapa gitu ya. Dilihat dengan bukti-bukti dukung yang betul-betul nyata gitu dia. Bukti dukung nyata ketika dia menyampaikan bahwa compliance kita udah bagus dari policy sama standar. Nah, kita bisa melihat nih dari sisi audit policy itu terkait dengan apa saja gitu ya, standarnya bagaimana, apakah sudah compliance atau belum gitu dia. Nah, jadi secara kesimpulan dan rekomendasi, mohon maaf ini agak banyak Bapak Ibu gitu ya. Bu Erliani, mohon maaf gitu ya. Data perkebunan adalah aset strategis gitu ya. Jadi bukan sekedar catatan operasional. Nah, tadi kami sampaikan gitu ya, bahwa kalau tata kelolanya berantakan mungkin bisa berdampak terhadap resiko bisnis gitu ya. Jadi harusnya ada opportunity dari peluang-peluang yang bisa kita dapatkan dari data, insight-insight baru, dan bahkan tadi preskriptif gitu ya. Diberikan rekomendasi yang tepat sasaran karena datanya garbage in, garbage out gitu ya. Kalau datanya jelek, nanti keluarannya jelek gitu ya. Sehingga datanya baik, maka rekomendasi gitu ya, rekomendasi dari preskriptif tersebut gitu ya, tepat dengan apa nanti yang akan bisa memberikan keuntungan bagi bisnis gitu ya. Terus kemudian compliance ya, bukan pilihan seperti undang-undang PDP ya, RSPO, terus kemudian data mesh dan offline first gitu ya. Ini perlu kita lihat ya dengan perkembangan teknologi saat ini ya. Siapa tahu mungkin ditantangan di blank spot tersebut sudah mulai bisa diakomodir gitu ya. Terus kemudian di zero trust, dan juga perlu ada role base gitu ya, dan juga berlapis biasanya role base-nya ini gitu ya, dan juga berdasarkan dari tingkatan gitu ya. Dan juga governance, ini bukan proyek IT Pak, jadi cukup selesai saat ini gitu ya. Kita itu yang penting menggunakan tata kelola gitu ya, TI gitu ya, pakai COVID 2019. Apakah itu sudah menjadi suatu solusi terbaik ya? Belum tentu juga gitu ya. Jadi kita perlu mengelaborasi, tadi contoh sudah cukup baik gitu ya, dari COVID, terus kemudian dari ISO 27001 gitu ya. Nah, secara tata kelola kita bisa melihat nih aspek-aspek yang lain dari data management of body of knowledge gitu ya. Nah, sehingga di dalam penerapan tata kelola pun sebaik apapun aturan main yang dilakukan, memang perlu ada peningkatan budaya dan juga perlu kolaborasi gitu ya, mulai dari manajer kebun, tim IT, dan juga direksi PTPN. Ya, demikian mungkin Pak yang bisa ya saya sampaikan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan silahkan, nanti kita bisa diskusi banyak deh. Terima kasih, saya kembalikan ya, sebelum saya kembalikan ke Bu Erliana, mungkin sedikit pantun karena tadi sudah dibuka dengan pantun gitu ya. Jalan-jalan ke pasar minggu gitu ya, sehingga sebentar membeli pita. PTPN Group siap melaju, wujudkan kebun cerdas berbasis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cakep.